Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama kita di sini di UNS Ngabuburit episode keempat. Pasti udah pada tahu kan ya kita di sini ngapain. Nah, oke, langsung aja ya Bang Teguh. Karena katanya kalau tak kenal itu maka tak sayang. Jadi kami di sini mau kenalan dulu. Perkenalkan, saya Yasmin Taskia dan rekan saya Aku Raffi Baihaqi yang akan menemani kalian di UNS Ngabuburit pada sore hari ini. Oh ya Bang, sebelum mulai nih, Yasin punya pantun dulu. Ya, apa tuh Mas? Naik perahu mau ke Bali, Oke. mau berliburan di pantai kota. UNS Ngabuburit hadir kembali menemani senja kalian semua. Oke. Terus UNS Ngabuburit ini juga punya jargon loh Bang. Apa tuh Mbak? Jadi jargonnya nanti kalau Yasmin bilang UNS Ngabuburit, jawabannya always with you. Oke, siap? UNS Ngabuburit. Always with you. Oke. Jadi teman-teman semua, kita di sini bakal bicarain seputar tema kita pada sore hari ini. Tema UNS Ngabuburit episode kali ini yaitu How With You, alasan kenapa harus menjadi netizen yang bijak. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Mas Ismail Fahmi. Beliau adalah founder dari Drone Emprit. Ya, sebelum kita masuk ke acara inti atau pembahasan inti, kita akan perkenalan singkat dulu nih. Kita akan memperkenalkan dulu profil pembicara kita pada sore hari ini. Pada Mbak ya. Ya langsung aja ya, Yasin di sini mau membacakan CV dari Mas narasumber kita pada sore hari ini. Beliau bernama Ismail Fahmi yang lahir di Bojonegoro pada 4 Januari 1974. Mas Ismail Fahmi ini adalah seorang tokoh di balik suatu sistem yang diberi nama Drone Emprit. Beliau merupakan sarjana elektro lulusan Institut Teknologi Bandung tahun 1997 dan beliau melanjutkan S2 serta S3-nya di Universitas Groningen, Belanda. Oke, nggak usah lama-lama ya teman-teman. Langsung aja kita sambut Mas Ismail Fahmi. Selamat sore Mbak Yasmin sama Mas Teguh ya. Kira-kira selama pandemi ini kesibukannya apa aja nih Mas Ismail? Saya udah 2 bulan nih di rumah terus ya. Paling keluar itu kalau ngantar istri ke rumah sakit aja. Pagi kantor, yang jemput gantian sama anak saya. Sisanya lumayan sibuk ternyata. Ketika di rumah itu nggak berkurang sibuknya karena banyak meeting dengan klien, terus kemudian meeting dengan komunitas, belum lagi kadang seminar-seminar, kan harus menyiapkan materi, bikin analisis, laporan dan seterusnya. Jadi saya merasa kadang sempat hampir kayak burn out itu pasti awal-awal PSBB gitu ya. Bulan tuh kayak burn out karena saking banyaknya. Jadi dari bangun pagi sampai malam itu di depan komputer lihat data, komunikasi, engagement dan seterusnya. Karena begitu mudahnya komunikasi ya, tinggal kalau mau ketemu tinggal pakai Zoom, pakai apa udah selesai. Kalau dulu kan enggak. Kalau mau ketemu meeting kan ya keluar dulu, naik mobil, naik angkutan, kan ada waktu itu istirahat baru meeting. Sekarang enggak, habis meeting ada meeting lagi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang. Saya mengurangin, termasuk juga dengan media sosial saya kurangin, yang penting-penting saja saya posting. Terus kalau yang nggak penting ya saya nggak respon gitu. Jadi itu lumayan untuk detoksifikasi. Nah tuh teman-teman bisa dicontoh nih, Mas Ismail aja meskipun di rumah tetap produktif nih, tetap berkutik dengan data ya Mas. Oke, langsung aja kita bahas Drone Emprit nih Mas. Jadi sebenarnya apa sih Drone Emprit itu dan kenapa kok Mas Ismail bisa ngasih nama Drone Emprit? Ya. Oke, jadi Drone Emprit itu sebetulnya nama pena ya, nama pena ketika saya membuat analisis sejak tahun 2016 sebetulnya. Jadi sebetulnya
Kalau dari sistemnya sendiri namanya media kernel, perusahaan sendiri namanya media kernel. Itu udah ada 2014 dan sistemnya sudah dikembangkan sejak tahun 2009. Nah, cuma bedanya tahun 2016 itu mendekati menjelang pilkada DKI itu hoax banyak. Sebelumnya udah banyak juga, tapi saya nggak bikin analisis terbuka, paling analisis untuk klien ya, baik untuk komersial atau politik. Nah, 2016 saya lihat kok banyak sekali data di layar komputer saya tuh dari di sistem media kernel. Publik itu dikasih info A, kemudian dilawan dengan info B dari yang pro ini, yang pro itu, dan seterusnya, sehingga mereka kadang nggak tahu yang benar yang mana, akhirnya ngikut aja, akhirnya bentrok di media sosial, ya udah kayak gitu. Nah, saya pikir saya harus membuka data ini biar publik tahu. Nah, membuka data, saya buat analisis di Facebook tuh 2016, 2017, saya nggak main di Twitter, saya punya akun nama di Twitter belum saya pakai, tapi main di Facebook. Nah, di Facebook itu saya buat analisis tentang misalnya waktu itu kan banyak demo 411, 212, dan demo-demo itu kan banyak tahun 2016. Nah, saya share aja. Ini petanya, ini orangnya, kelompoknya ini, kelompok itu, yang ini ngomong ini, yang ini ngomong itu. Jadi publik biar tahu. Kalau mereka ikut A, ya berarti seperti ini nih arahnya ke sana. Kalau mengikut ini, berarti yang bawa ini misalnya diarahin ke sini. Gitu. Jadi biar mereka tahu sendiri. Jadi benar-benar seperti cermin gitu, saya potret dari atas. Nah, saya nggak menggunakan nama media kernel sebagai nama sistem, tapi saya bikin lucu-lucuan waktu itu. Jadi pas banyak demo di Monas, saya bayangkan pakai drone tuh, ya kan, drone terbangin di atas Monas. Saya itu Jakarta Selatan, saya nggak pernah ikutan demo. Dulu mahasiswa juga, saya di Himpunan dulu kan, saya juga di senat mahasiswa juga sama mewakili himpunan, demonstrasi biasa, tapi itu zaman mahasiswa. Sekarang udah enggak, jadi lebih dengan data. Nah, saya kirim drone bayangan saya, tapi kan drone-nya kan pakai media sosial, salah satunya pakai Twitter. Logo Twitter kan burung ya, nah, ini kan kayak burung emprit, drone emprit. Nah gitu, itu aja. Jadi awalnya saya dapat nama 5 menit tuh, kayak nama apa ya, pakai drone, pakai burung emprit, ya drone emprit wes. Ya. Dan saya nggak niat apapun, pokoknya hanya bikin lucu-lucuan untuk nama, tapi datanya serius. Namanya lucu, sangat saintifik tapi datanya mengikuti pola paper ilmiah. Kalau Anda bikin paper ilmiah kan pasti kan ada research question kan, apa pertanyaannya mau dijawab, terus metodologinya gimana ya, terus berarti pakai kata kunci ya, kata kuncinya gimana, datanya seperti apa, analisis gimana, simpulannya apa, sarannya apa. Saya bikin juga sama seperti itu. Jadi Facebook saya tuh udah kayak paper kan, isinya banyak gambar, banyak analisis, sama sekali. Itu awal-awal ceritanya, dan ya saya nggak pernah kepikiran sampai saat sekarang dikenal itu, karena sampai akhir 2016 sampai beberapa wartawan hubungin saya masih tolak gitu. Saya nggak ingin diwawancara, nggak ingin ada majalah Tempo menghubungi saya kasih ke analis saya gitu, sampai 2 kali 3 kali, sampai akhirnya saya nggak bisa nolak, saya harus mau nggak mau wawancara gitu. Terus Januari awal terbit majalah Tempo yang tahun 2017. Ternyata pas saya lihat itu topiknya tentang hoax, virus hoax. Ada gambar saya bode itu di daftar isi. Terus kemudian di dalamnya ada gambar saya gede atas presentasi. Ditulislah drone emprit. Udah saat itu drone emprit akhirnya dikenal secara nasional. Kemudian masuk di Mata Najwa, masuk di Wall Street Journal, masuk di mana-mana. Saya udah nggak bisa hentikan lagi. Jadi udah jalan aja dulu. Jadi kita nggak pernah niat awal sangat serius, tapi kita dari sisi nama ya mau seperti apa, tapi kita sangat serius dengan data. Kita awalnya itu. Tadi kan udah dijelasin ya tentang sejarah, kurang lebih awalnya drone emprit. Tapi kalau sejak awal mulainya ini idenya sendiri itu pas kapan sih? Apa pas zaman masih mahasiswa atau pas kapan tuh? Kalau dari esensi ini kan sebetulnya media monitoring ya, media untuk memonitor dan menganalisis satu percakapan, satu isu, kata kunci, macam-macam ya, seseorang, sebuah akun kita bisa trace dan seterusnya. Dan ini saya mulai pikirin itu pada saat saya 2009 ya, saya selesai PhD. Pada saat saya PhD di Belanda, saya belajar tentang computational linguistik. Di situ saya belajar teknologi gimana komputer itu bisa membaca bahasa manusia, bisa mengerti bahasa manusia ya. Dikasih teks,
dia tahu, oh ini subjeknya, predikat, objek, oh ini nama orangnya nih, ini tokohnya, oh dia ini perilakunya ini, oh, emosinya kayak gini. Kita bisa klasifikasi sentimennya. Sama PSG saya belajar tentang hubungan semua. Tapi untuk apa? Saya mulai pikirin untuk apa, belum terlalu banyak tahu. Nah, 2009 saya sebelum lulus kerja di Amsterdam, dan saya mulai berpikir kayaknya saya harus balik ke Indonesia bikin sesuatu berbasis ini. Nah, salah satu sumber data yang bagus adalah media online, belum media sosial waktu itu. 2009, 2010, 2011, kira-kira hampir 3 tahunan. Itu sumbernya hanya media online, Detik, Kompas, Republika, dan lain-lain, kita crawling. Jadi bisa bikin portal gimana membaca opini publik yang ada di media itu, topik-topiknya, tokoh-tokohnya, dan segala macam dengan mudah kita monitor itu. Nah, jadi awalnya situ, baru tahun 2012 saya masukkan media sosial dan seterusnya sampai sekarang. Jadi kalau pada saat saya kuliah sih saya masih banyak di networking ya, komputer network. Saya di ITB ada CNRG, Computer Network Institute, saya masuk di sana. Di ITB juga ada namanya Knowledge Management Research Group, itu satu grup riset juga. Itu saya yang bikin ya, Knowledge Management Research Group tentang bagaimana mengelola pengetahuan di perpustakaan. Makanya saya membuat namanya perpustakaan digital library. Itu pertama, Digital Library Network Indonesia DLN, Indonesia Digital Library Network pertama. Itu menggabungkan pas itu tahun 2000-an, 2001 masa awal-awal perpustakaan seluruh Indonesia. Jadi, supaya mereka bisa share tugas akhirnya, tesis, disertasi, termasuk ya rata-rata itu full text-nya itu. Nah, itu yang saya lakukan dulu waktu kuliah. Jadi ini belakangan, kalau journal ini baru belakangan, itu impact saja, impact dari setelah saya belajar tentang teknologi bahasa, kemudian bisa bikin sistem, nah kemudian baru membuat data open, jadilah journal. Kan sekarang drone template itu udah banyak yang kenal ya Mas. Nah itu tuh sebenarnya Mas Ismail tuh pakai teknologi apa di balik drone template itu gitu? Ya, drone template itu adalah tool untuk collect data. Nah ini pentingnya, collecting data, processing data, analyzing data, ya, analyzing data, kemudian visualizing data. Paling nggak 4 nih, ini bagian utama. Jadi, nah sekarang untuk collecting data, berarti lihat sumber datanya. Sumber datanya itu kan dari media online, ya, Twitter, Facebook. Media online itu berarti Detik, Kompas, macam-macam ya, yang online ya. Itu kita ambil crawling. Setiap 1 jam kita ambil semua. Saya punya list panjang sekali, ribuan, ratusan sampai ribuan ya. Situs-situs yang kita crawling. Nah, setiap jam itu bisa dapat ribuan artikel juga setiap jam tuh. Dan itu bayangkan 1 hari itu bisa banyak sekali. Nah, itu yang kita kumpulin. Kemudian media sosial, berarti kan Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube. Ini 4 media sosial nih yang saya ambil. Ini macam-macam ada crawling. Nah, ini teknologinya nih. Ada teknologi crawler, teknologinya itu ada open source. Ada ya, kalau Anda pengen crawling berbagai macam sumber itu, cari aja di internet banyak. News crawler, Twitter crawler, Facebook crawler, Instagram atau YouTube crawler ada semua. Saya bikin sendiri tahun 2009 itu saya bikin sendiri semua, tapi sekarang sudah mulai berkembang menggunakan teknologi yang open source. Processing ya, kemudian data itu kan dikumpulin, diproses, dibuang headernya, dibuang iklannya, dibuang yang nggak penting, artinya tinggal dagingnya saja kan. Ya, setelah terkumpul, disimpan, di meja selama kita analisis kan. Ya, kita mau analisis apa? Analisis emosi, sentimen analisisnya, analisis tentang stakeholder, siapa yang berbicara apa, who say what, kayak gitu ya. Terus atau social network analysis, jaring-jaring laba-laba itu kan bikin jaringan itu. Bagaimana orang berinteraksi dan yang lain. Banyak sekali, ada puluhan analisis yang dibuat. Baru kemudian divisualkan, tampil dalam dashboard. Nah, itulah namanya drone template. Teknologinya banyak sekali yang meliputi keempat bagian tadi. Dengan ini saya buat sangat mudah sehingga kita siapapun itu, entah dia itu dari orang IPS, sosial atau orang IPA, bisa pakai drone template, tinggal duduk aja di depan pakai dashboardnya baca, atau dia bisa membaca data, statistiknya udah visual semua sudah ada. Tinggal dia baca, interpretasi, mendapatkan insight baru. Jadi kira-kira begitu sistemnya. Jadi teknologi sih banyak di dalamnya, banyak kan open source ya, kita kembangkan semuanya. Sekarang ada 12 server ya di data center, di jalan terus itu.
12 server, dan ini sudah mulai penuh, aku bisa nambah server lagi. Kalau salah satu yang dipasang di Kominfo itu kita ada banyak sekali servernya, lebih banyak lagi. Kita tadi udah bahas tentang teknologi yang digunakan di balik drone emprit ini. Nah, sekarang kita masuk ke tema bahasan utama kita nih. Kira-kira kalau awal adanya hoax tuh polanya seperti apa, Mas? Hoax ada banyak jenisnya ya, hoax itu. Ada yang sifatnya kayak teori konspirasi. Sekarang kan teori konspirasi kan banyak sekali. Kalau kita bicara COVID-19 itu konspirasinya banyak karena kaitannya dengan virus, dengan vaksinasi, siapa yang merencanakan dan bagaimana. Kalau ini di awal dari mana? Kalau konspirasi itu bisa nggak jelas, itu bisa dari internasional, kemudian masuk kita. Dan sebelumnya kita sudah ada punya keyakinan, misalnya ada keyakinan bumi datar kayak dengan anti vaksin segala macam, itu semua konspirasi. Jadi bersambungan ya. Kalau kita hoax yang muncul itu dari konspirasi itu antara apa yang di kita dengan yang internasional, dan itu sudah menyebar. Nyari awalnya itu udah susah itu, tapi kita bisa lihat dari secara psikologis. Kita lihat secara psikologis dan teori yang mereka pakai. Nah, itu kalau kita mau melihat dari mana asalnya. Tapi ada juga yang hoax yang sifatnya dibuat oleh individu, nggak ada sama sekali, dia ngarang aja. Dia sengaja ngarang, sengaja menjatuhkan orang, sengaja bikin heboh. Kadang-kadang sengaja itu pada saat proses, atau karena tidak tahu. Nah, kalau kayak gitu kadang dia posting duluan, pertama di Facebook, ya kan, di Twitter atau di Instagram. Dia baca mungkin nggak benar, tapi sengaja dirubah-rubah gitu. Akhirnya jadi viral, orang menginterpretasikan berbeda dan menjadi makin viral lagi. Ini bisa cek, kita cek. Yang model kayak gini tuh bisa cek. Sering beberapa kali orang yang ditangkap gitu ya oleh polisi gara-gara nyebar hoax atau fitnah, kita ditangkap gitu. Dari percakapan itu ketahuan, dia yang pertama kali tadi ketahuan bisa. Tapi kalau yang teori konspirasi itu susah gitu. Dan ada juga yang sifatnya ya macam-macam. Itu dari berbagai macam hoax itu, yang penting kan kita nanti bisa trace. Kadang mereka ada sebuah berita ya, ada yang dari news dipelintir, ya, beda konteksnya. Yang paling sering terjadi adalah berita tahun lalu atau entah berapa tahun yang lama, judulnya itu kalau dibawa ke sekarang masih nyambung, tetapi bertolak belakang. Nah, orang ambil taruh sekarang, tapi tanggalnya dihapus. Nah, seolah-olah dia ngomong apa, padahal ini omongan yang lalu dan kebijakan bisa sudah berubah dan itu juga contoh itu disinformasi kan. Beritanya benar, tapi konteksnya udah salah, yaitu udah hoax juga, dari hoax. Karena udah, kalau dalam konteks sekarang udah nggak benar itu. Nah, kalau kayak gitu bisa di-trace. Cara ngetesnya gampang. Jadi kita kalau menerima kayak gituan, masing-masing mahasiswa itu Anda bisa cek tuh. Kalau ada suatu judul di-share, coba kita cek aja di Google. Misalnya kalau hari ini bisa tes, ini kebetulan betul. Pak Jokowi menaikkan ya perpres untuk menaikkan BPJS ya. Kalau Anda bacakan BPJS naik, nah kita harus tahu tuh isu kayak gini nih. Saya dulu itu mau dinaikkan, habis itu ingat saya MA sudah membatalkan ya. Tuh, sekarang ini kok dinaikkan lagi? Pertanyaan saya pada saat berita itu, terima itu, pertama langsung gini, jangan-jangan ini berita lama dibawa lagi sekarang gitu. Nah, nanti itu yang model kayak gini sering terjadi. Langsung search di Google. Judulnya sama, konteksnya sama, masuk di Google. Ya ternyata betul itu tanggal 11, sekarang tanggal berapa ya? 12 Mei, jadi kemarin. Berarti, oh ini baru ini. Nah, baru kemudian betul itu. Jadi, seperti itu Mas. Hoax, disinformasi, dan seterusnya itu kita bisa tahu dari mana asalnya. Kadang-kadang kita nggak tahu, tapi kita bisa trace itu. Betulnya. Nah, dari banyaknya hoax yang banyak beda tadi, dan yang dijelasin sama Mas Ismail, gimana sih Mas caranya membedakan antara akun asli dengan akun-akun yang hanya menyebarkan hoax saja? Oke. Kalau entah itu di Twitter, Facebook atau Instagram ya, akun itu kan ada nama akun ya, account names, kemudian label yang namanya kelihatan, dan ada profile picture kan. Nah, yang paling sering terjadi itu orang menggunakan akun anonim. Jadi namanya kadang bukan nama dia. Badak kayak
sapi, kadang apa lah kayak gitu ya. Terus orangnya itu gambarnya juga kadang nggak tahu gambar siapa, namanya pun juga mungkin nama juga nggak jelas. Nah, ini anonim. Nah, orang-orang di balik akun anonim ini cenderung bebas yang ngomong. Dia mau ngomong apa, mau menghajar, mau mengkritik, segala macam biasanya bebas. Kadang orang pengen aman tuh di balik akun anonim. Itu gampang sekali. Jadi kalau kita ketemu dengan akun-akun seperti itu, nggak usah terlalu serius nanggapinya. Atau kalau kita ingin hidup santai, kalau model saya ini, saya follow mereka. Cuma ada beberapa yang terlalu di kiri dan terlalu di kanan, benar-benar bagian dari buzzer ya, dari entah itu dari pemerintah atau dari oposisi. Kalau lihat di timeline itu isinya tuh nggak enak banget, menyerang terus. Ini kalau kita baca, mesti kita punya persepsi yang buruk karena apa yang mereka tulis itu yang diarahkan memang kalau kita baca itu kita jadi pikiran kita jadi berpikir negatif, pikiran kita mesti diarahkan ke sana. Jadi itu nggak benar. Begitu kita keluar dari apa yang mereka sampaikan, dunia kenyataan kan berbeda, lebih bagus ya. Kalau akun kayak gitu, aku mute aja, mute, blokir nggak? Mereka masih bisa baca saya. Ya, saya nggak juga orang yang nggak suka ngeblokir, tapi saya mute biar nggak muncul aja yang lain. Itu ngerusuhin hidup gitu. Nah, model-model kayak gitu, mereka biasa pakai akun anonim, gambarnya nggak jelas dan udah jelas sekali ya. Nah, kalau akun-akun yang natural itu kan clear ya, nama saya Ismail Fahmi ya, akunnya Ismail Fahmi, gambarnya wajah saya gitu. Nah, kayak gini saya banyakin tuh. Saya follow akun-akun seperti itu. Saya follow akun-akun yang real, yang mereka intelektual ya. Terserah itu dari kiri ke kanan, yang penting gambar asli. Saya ikuti. Tuh. Jadi nggak cuma satu saja, saya mau ikut semua. Saya nggak banyak follow, tapi yang saya follow jadi dua-duanya. Saya pengen tahu apa sih yang dipikirkan yang buat. Jadi kalau pengen tahu sih gampang gitu kan. Dari lihat aja 3 hal ya. Profile pictures-nya, bener nggak dari dia. Terus kemudian namanya, kemudian account name-nya. Yang paling sering ini saya kasih tahu nih. Ini trik nih, rahasia nih ya di kalangan buzzer. Ada teknik namanya persona ya, persona itu ya, misalnya Mas Raffi ya, saya panggil Mas Raffi dapat tugas dibayar mungkin sebulan 10 juta misalnya gitu, dan harus bisa masuk ke harus punya akun pura-puranya ibu rumah tangga, pura-puranya seorang gadis solehah yang berkerudung yang cantik gitu ya. Pura-puranya ini orang tua yang berwibawa kayak gitu. Pura-puranya anak muda gitu. Apa yang Anda lakukan? None of this, nggak ada satupun ini profil Anda. Anda tinggal ambil itu kan fotonya, misalnya Mbak Yasmin gitu. Nama entah siapa, ini namanya Yasmin, tapi Mas Raffi yang mengoperasikan. Punya 5 seperti ini ya, sesuai dengan profilnya. Itu ada. Jadi dengan 1 HP, mungkin 2 HP kayak gitu ya. Oh, sekarang saya harus posting pura-puranya seorang ibu. Nah, gitu. Gitu. Oh, ini pura-puranya seorang mbak yang kayak kerudung cantik kan gitu ya. Jadi orang biasanya kan banyak nge-follow, orang kan lihatnya gambar gitu. Oh, follow. Padahal yang ngoperasin siapa? Laki-laki juga lagi. Bisa. Tapi persona Anda ketika nge-tweet, polanya, gaya bahasanya harus sesuai dengan gambar tadi. So, be careful. Ini kalau udah masuk di politik khususnya, di politik mereka main dengan cara seperti itu. Ya kan, gimana coba kita? Nah Mas, di tengah banyaknya isu-isu yang beredar nih, kita kan nggak tahu ya mana yang benar, mana yang salah. Nah, apa sih tindakan preventif yang bisa kita lakukan sebagai netizen yang bijak itu agar terhindar dari berita-berita yang belum tentu kebenarannya gitu? Ya. Nah, ini benar penting nih pertanyaan. Jadi gini, kalau saya pribadi ya, saya ketika di media sosial posisikan diri saya sebagai saintis gitu. Saya nggak pro ini pro itu. Ya. Saya hajar ini hajar itu kan. Kritik ini kritik itu. Dan ketika melihat sesuatu informasi, saya nggak peduli dari manapun itu, saya lihat dari sisi sainsnya. Ya. Ini basisnya apa? Dasarnya apa? Cara dia menuliskan kayak apa? Ada contoh kayak gini Mas gayanya. Ini gaya orang mencoba untuk membuat kita ragu dan mereka mencoba untuk menyerang seorang tokoh. Tapi aman secara UU ITE aman. Nah, tapi berhasil membuat orang menyerang itu ragu. Contohnya gini.
Oke, misalnya seorang tokoh, terus kemudian dia dapetin foto tentang program tokoh itu. Tapi nggak tahu udah dilakukan atau enggak. Kemudian dia ceritanya lagi mengkritik, kemudian kasih, coba lihat ini foto apa ini? Lagi apa coba? Gitu. Orang langsung berasosiasi bahwa foto itu, kegiatan itu dilakukan oleh tokoh tadi. Padahal belum tentu. Dan yang followernya, udah langsung kan menghajar si tokoh tadi. Mulai kalau follower asli pasti percaya. Kalau orang lain seperti saya kan jadi ragu-ragu, ini benar atau enggak sih gitu. Kok ada kayak gini? Tapi dia bisa dihajar dengan UID enggak kalau saya itu bisa? Nggak bisa. Karena tulisannya ketiknya adalah ini gambar apa coba? Gitu. Siapa yang melakukan ini? Gitu. Jadi kalau yang ditangkap, saya kan cuma tanya. Gitu. Nah, itu banyak. Makanya basisnya kalau kita harus berbasis data, berbasis science, basisnya kayak gitu. Banyak hal paling nggak fakta, ada faktanya, insya Allah aman. Nggak langsung dipercaya, jangan langsung dipercaya. Cara ngeceknya gimana? Nah, klaimnya itu apa? Kalau ada foto, gambar tuh, ya gambar, misalnya foto apapun, itu ada situs namanya yandex.com, ya, yandex.com. Nah, saya share ya, betul saya punya satu halaman. Nah, saya ceritain gimana cara kita ngecek nih, penting soalnya. Ini, nah, ini gambar saya. Oke, nah ini contoh ya. Ini waktu itu saya bikin. Nah, ini ceritanya ada hoax nih ya, ada hoax. Ini dilaporkan oleh Kominfo. Oke, saya coba gedein. Nah, kelihatan ya, gede. Nah, ini contoh hoaxnya. Ada video dari Dr. Cheng yang dia bilang dia bisa sembuh dari COVID-19 cukup dengan vitamin C. Gitu. Ini tanggal 15 April yang lalu. Nah, ini ramai di Facebook tuh. Rame di Facebook, ada ini di Facebook. Ini juga rame di YouTube gitu. Nah, cara ngeceknya gimana coba? Cara ngeceknya, gambar ini Anda simpan, screenshot, simpan di file ya. Terus Anda buka ini nama situs namanya Yandex, yandex.com ya. Terus ini pilih image, terus upload gambarnya. Nah, ini gambar yang Anda upload nih. Nah, ketahuan nanti di situs mana saja gambar ini mirip. Ternyata ada di YouTube, Dokter Update Coronavirus in Shanghai, China. Terus kemudian ada versi ini bahasa Indonesia. Jadi ada versi yang di sana China, ini versi di Indonesia. Ada yang pakai, kadang ada bahasa Thailand juga, ada bahasa macam-macam gitu. Anda tinggal ambil satu kemudian play, lihat apakah benar apa yang diomongin gitu. Jadi Anda langsung tahu sumber asli awalnya. Nah, ini sebagai contoh. Nah, itu kita bisa cek. Jadi ketika terima, saya nggak langsung percaya. Gambar pun saya cek dulu pakai Yandex, sumber aslinya kayak apa. Ternyata enggak. Si dokter ini nggak pernah bilang bahwa vitamin C itu bisa menyembuhkan corona. Dia bilang vitamin C bisa meningkatkan stamina tubuh. Gitu. Nah, kalau tubuhnya stamina bagus kan, kalau kena virus kan aman. Jadi, tapi bukan berarti menyembuhkan. Gitu. Tapi vitamin C penting. Nah, ini klaim-klaim yang beda kan. Nah, ini contohnya. Kalau mau aman adalah coba cross check. Kalau beritanya sudah bagus, misalnya di media, ya cek aja, betul nggak? Detik bilang kayak gitu, masukin di Google, keluar semua. Jadi zaman sekarang itu ada yang sengaja untuk melakukan disinformasi, makanya kita harus hati-hati. Jangan sampai kemudian kita nge-share, jangan sampai udah mahasiswa intelektual nge-share barang-barang kayak gitu kan, yang isinya ternyata hoax dan salah. Jadi kira-kira gitu. Cara aman adalah cross check. Ada tools yang Anda pakai dan gratis. Yandex dan YouTube, dua aja. YouTube Google ya, Yandex dan Google. Setelah kita bahas semua yang berkaitan dengan tema kita yaitu hoax, karena kita udah di penghujung acara nih Mas, boleh kasih sedikit mungkin satu patah dua patah kata sebagai closing statement pada pertemuan kita pada sore hari ini. Ya. Ini buat adik-adik mahasiswa ya, mahasiswa, saya juga pernah dulu mahasiswa gitu dan merasakan gimana aktif. Saya rekomendasikan untuk aktif di sekitar kemahasiswaan. Dan sekarang ini zaman di mana data itu semuanya di jurusan apapun Anda, entah itu sosial dan politik, Anda nggak akan lepas dari data, ya dari data. Jadi biasakan belajar tentang bagaimana mengolah data, gimana membaca data, gimana cross check data. Gimana lihat grafik ini, memahami itu maknanya apa. Di jurusan apapun Anda butuh itu. Ya.
sampai sekarang pun misalnya kan apalagi sekarang COVID-19 ini tiap hari kita melihat statistik, grafik terus, itu urusan statistik. Dan orang awam pun dilihatin statistik terus kan. Dan akhirnya sekarang sebetulnya statistik sudah bukan hal yang baru lagi buat kita semua. Nah, ini sangat penting, apalagi di zaman ke depan, zaman berbasis data. Kalau Anda tetap ingin survive, ingin relevan, coba belajar tentang data. Jurusannya apa? Nah, demikian saya kira dari saya. Nah, keren banget kan teman-teman materi dari Mas Ismail. Oke, jadi sekarang Yasmin mau ngasih kesimpulan nih dari ngabuburit kita sore hari ini. Nah, jadi sesuai dengan tema kita ya teman-teman. Temanya itu How to Skill You. Alasan kenapa harus menjadi netizen yang bijak ya. Nah, utamanya kita sebagai generasi milenial, sebagai mahasiswa yang harus mampu selektif dalam memilih dan memilah adanya berita. Jadi jangan asal menyebarkan berita yang sedang trending tanpa kita tahu berita tersebut itu benar atau hanya sekedar hoax saja. Dan jangan sampai malah kita yang menjadi penyebar berita hoax tersebut ke orang-orang terdekat kita yang nantinya pasti akan mempengaruhi mereka. Jadi gitu ya teman-teman, tetap jadilah netizen yang budiman. Oke. Ya, karena kita sudah berada di penghujung kesempatan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Mas Ismail Fahmi yang telah memberikan pengalaman, pengetahuannya kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan, terutama dalam bersosial media, terutama dalam bijak menerima informasi yang ada. Oke teman-teman, makasih udah nonton Ngabuburit UNS pada sore hari ini. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya, banyak lagi yang masih seru. Oke. Sebelum kita tutup nih, ada jargon dulu nih, Nema ya. Mungkin Mas Ismail bisa mengikuti ya Mas. Boleh. Nanti kalau Yasmin bilang UNS ngabuburit, jawabannya always with you. Oke? Always ya? apa? Always with you. Oh, always with you. Oke. Iya. UNS ngabuburit. Always with you. Oke, terima kasih Mbak Yasmin yang Mas Raffi ya. Sukses ya. Sama-sama Mas Ismail. Semoga nanti kita bisa dipertemukan lagi di lain kesempatan. Amin. Nah, Bang Teguh, sebelum kita tutup nih, Yasmin kan tadi udah membuka pakai pantun. Nah, sekarang ada pantun penutup lagi nih Bang. Langsung ya. Beli jambu di Kediri, Oke. beli asinan di Bekasi. Yasmin dan Teguh pamit undur diri. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Ismail kesempatan. Ya, sama-sama, makasih ya. Pamit ya. 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 Beranjak dari tidurku, menjalani lika-liku. Di setiap saat aku mengawali hari. Berjalannya arus waktu menemani canda tawa. Di setiap saat aku mengakhiri hari. Di saat ku terjatuh, di saat ku terbangun, kau yang selalu ada menemaniku. Dalam lembaran baru, manis pahit berlalu, suasana yang berbuah indahnya memori. Indahnya memori. Suasana yang berbuah indahnya memori. Alungi suka dan duka, kaulah letak segalanya. Di setiap ku terlelap dalam mimpi. Di saat ku terjatuh, di saat ku terbangun, kau yang selalu ada menemaniku. Dalam lembaran baru, manis pahit berlalu, suasana yang berbuah indahnya memori.
berbagi, mengukir kenangan bersama. Di saat ku